mau serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan yang baru turun bagi setiap kami. Minyak yang baru Tuhan turun bagi setiap kami, menjamah kami satu persatu. Kami yang beribadah Tuhan Yesus dari depan hingga belakang, baik anak kecil Tuhan Yesus, remaja, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, tidak satu pun Tuhan lewatkan kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan kita berkata amin. Mari kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita. Semua kuasa maut telah dipatahkan oleh darah anak domba. Haleluya. Semua telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut terkalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kami bertepuk tangan, merayakan Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama katakan, semua telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut terkalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Lebih lagi umat Tuhan berkata, Yesus hidup, Allah hidup, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut terkalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit. Maut terkalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Saudara, kita mau lebih lagi merayakan kebangkitan Tuhan, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
ada pada hari ini. Untuk setiap orang yang percaya kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan Yesus, karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengerti segala sesuatu apa yang kami pikir, yang kami gumulkan, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, Allah yang mendengar doa dan menjawab doa kami, Allah yang menguatkan kami dan meneguhkan kami dan memberikan kami penghiburan dan kekuatan. Kami ada sampai dengan hari ini karena kami memiliki Allah yang hidup, yang selalu bersama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami dan menguduskan kami dan membenarkan kami dan melayakkan kami untuk kami berseru kepadamu, ya Aba, ya Bapa. Kami boleh mendapatkan kasih karunia, mengakses segala berkat rohani yang di surga hanya oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Saat ini kami mohon Roh Kudus, kami mohon Tuhan akan mencelikan setiap mata umat-Mu Tuhan, untuk dapat mengerti, untuk dapat melihat, untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Berfirman-Lah ya Tuhan, darah Yesus tutup bungkus kami ya Tuhan. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun itu, kami ikat, kami hancurkan, kami remukkan di dalam nama Yesus Kristus. Karena segala perkara telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, telah ditaklukkan di bawah kaki orang percaya. Sebab itu jadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, hanya oleh kuasa darah-Mu. Kami sambut firman-Mu dan ucapan syukur dan hormat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan perayaan kebangkitan Tuhan. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah musuh terakhir yang dibinasakan. Jadi dari awal permulaan bulan ini kita berbicara bahwa karena dosa maka ada perseteruan saudara antara kita dengan Allah yang memisahkan, ada tembok pemisah karena dosa. Tetapi Tuhan mati bagi kita di kayu salib sehingga tembok pemisah itu, perseteruan itu boleh diruntuhkan dan Tuhan mempersatukan. Bahwa perseteruan kita dengan Allah hanya dapat diselesaikan ketika ada darah Yesus yang tercurah bagi kita. Amin, saudara. Perselisihan antara kita dengan manusia juga, saudara, itu adalah hanya ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini musuh berbicara perseteruan, saudara ya. Musuh berbicara adanya adanya musuh yang harus dilawan, saudara. Dan kemarin kita lihat di dalam kematian Yesus bahwa salib Kristus berbicara bahwa iblis telah dihancurkan, iblis telah diremukkan, dipatahkan kuasanya, ya. Kerajaan kegelapan dipatahkan kuasanya sehingga kita boleh masuk kepada kehidupan yang kekal, ya. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan hari ini saudara, saya beri tema musuh yang terakhir. Saudara, jadi kalau dikatakan musuh yang terakhir, berarti itulah yang dikatakan finishing well. Amin, saudara. Artinya karya Allah ke dunia ini, misi kerajaan surga telah komplit. Nah, seperti itu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 28. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tadinya kami katakan bahwa Dia telah membangkitkan Kristus padahal Dia tidak membangkitkannya. Kalau ada kata bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Dia sendiri yang menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada hari ini kita membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 28 dan ayat 26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara, satu hal yang paling ditakuti oleh semua orang dan puncak dari segala sesuatu adalah karena orang takut mati. Kenapa ada fasilitas kesehatan? Diusahakan dengan sebagainya. Kalau ada sakit, cepat-cepat pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena takut mati. Pengen panjang umur, kan gitu ya saudara ya. Nah, kenapa saudara? Kita lihat di sini, maka saudara lihatlah di sini kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Dia yang memegang seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Bahwa kekristenan berbicara tentang Allah maut juga tunduk di bawah kuasa nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Bahwa Dia bukan seperti pemberita-pemberita agama yang lain, saudara. Kalau pemimpin-pemimpin besar agama yang membawa agama semuanya pada mati, saudara. Amin ya. Tetapi Allah kita, Dia tidak mati. Kuburnya ada, saudara, tapi tidak ada jasad di sana. Amin, saudara. Kenapa? Karena ketika malaikat itu ketemu dengan orang-orang yang datang pada minggu pagi-pagi, maka dikatakan, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Mereka tidak menemukan Yesus, saudara. Kenapa? Yesus sudah bangkit, saudara. Jadi kenapa Allah harus menjadi manusia, menjadi Yesus Kristus, sama seperti kita ini manusia, saudara? Karena apa, saudara? Supaya Dia juga mati, sehingga kita, saudara, tidak mati secara daging saja, tapi setelah kematian daging, saudara, kita mengalami kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Ya, saudaraku yang terkasih, itu makanya ada pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita tahu ada keluarga kita yang lebih dulu pergi meninggalkan kita, maka ketika kita tahu dia mati dalam Tuhan, kita tahu dia ada di mana. Amin, saudara. Dia bukan roh yang melayang-layang, yang saudara akan bisa takut. Udah datang opung. Sudah bunyi sesuatu di dapur, ya kan, bunyi kelenteng-kelenteng. Dia opung udah mau minta makan. Gak ada lagi itu, saudara. Ya, kalau orang sudah mati, maka dikatakan jasmaninya dikubur, saudara, debu kembali kepada debu, maka roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan roh. Amin, saudara.
Ya, jadi tidak ada hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati. Itu makanya dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada pengajaran Tuhan mengatakan untuk kita berdoa buat orang mati. Amin. Kita tidak bisa mendoakan anak kita atau orang tua kita waktu dia sudah mati. Untuk bisa dia nanti akan lompat ke api pencucian. Tidak ada api pencucian di Alkitab. Ya, darah Yesus cukup menyucikan. Pada waktu orang itu percaya, menerima keselamatan itu di dalam Yesus. Tapi kalau dia hanya tahu, tidak percaya, tidak terima, keselamatan juga tidak menjadi milik dia. Amin, saudara. Jadi jangan ada dengan kebangkitan Yesus. Tadi kita sudah berbicara, kita baca tadi, jangan ada seorang pun yang akhirnya meraung-raung pergi ke kuburan. Bahkan saudara membaca doa di sana, saudara mengatakan, "Ale, Acit Naido, ya kenapalah kau tinggalkan aku?" Gak didengarnya lagi itu, saudara. Amin, saudara. Saudara kasih kopi, kasih kue kesukaannya, saksang saudara bawa, arsik saudara bawa, gak dimakannya itu. Makanya kita akan melihat betapa pentingnya waktu hiduplah. Amin. Waktu hiduplah kita tunjukkan hormat kita kepada orang tua. Amin, saudara. Waktu hiduplah kita menunjukkan sayang kita kepada pasangan kita. Waktu hiduplah kita menyayangi anak-anak kita. Kita menghormati mertua kita, saudara atau saudara semien. Waktu hidup, saudara. Jadi waktu hiduplah kau bawa kue tiaw sama mertuamu. Jangan udah mati. Amin, saudara. Ya, gak ada guna. Nah, saudara, kita lihat di sini, saudara, ya. Jadi kalau Tuhan berkata musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut, itu sedang berbicara, saudaraku, bahwa apalagi yang kita takutkan. Amin. Apalagi yang saudara khawatirkan, apalagi yang saudara ragukan ketika sudah mati, apa yang terjadi? Kekristenan, firman Tuhan, Alkitab sangat jelas mengatakan sampai kita mati pun kita tahu kita ada di mana. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau ada orang ditanya, nanti kau mati mau masuk, kau sudah mati kemana? Masuk surga atau neraka? Kalau orang itu mengatakan, mana ya? Tuhanlah yang tahu. Tapi siapa? Katakan, saya harus tahu. Sudah mati kemana? Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, cepat-cepat saudara konseling. Ya, benar, saudara. Kenapa? Supaya kita akan mengerti betapa kenapa Allah itu harus menjadi manusia, dia harus disalibkan, dia harus mati, harus dipukul luar biasa. Saudara, untuk dipermalukan, itu adalah substitusi kita, saudara. Jadi mau kita sepertinya di dunia ini mengalami sepertinya kita dipermalukan, sepertinya kita nggak dianggap, saudara, semua itu sudah dipakukan di kayu salib. Amin, saudara. Ketakutanmu, kecemasanmu, penyakitmu, segala kekhawatiran telah dipakukan. Termasuk iblis dan kerajaannya, tipu muslihatnya telah dipakukan di kayu salib, telah diremukkan kuasanya. Dan hari ini kebangkitan Kristus berbicara bahwa maut pun, saudara, dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tidak ada seorang pun pemimpin agama yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada. Kenapa? Karena dia sendiri nggak bangkit. Bahkan masih ada yang mendoakan buat dia supaya bisa selamat masuk surga. Saudara, Tuhan yang benar bukan Tuhan yang didoakan. Amin, saudara. Tapi dia yang berdoa buat kita. Amin, saudara. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita baca ulang lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Sama-sama kita baca. 1, 2 yang. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, saudara, apa yang kita akan lihat di sini? Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa hanya Dialah adalah Allah yang menaklukkan dan membinasakan maut. Upah dosa adalah maut. Jadi kalau kita tidak ditebus dengan darah Yesus, kalau Yesus tidak bangkit, saudara, maka kita akan tetap mati demikian, saudara, dikatakan sia-sia. Tetapi karena Allah hidup, maka kita lihat, saudara, ada pengharapan setelah kematian. Amin, saudara. Maka yang pertama, kebangkitan Kristus. Apa yang harus gerejanya lakukan? Apa yang harus saya dan lakukan?
Yang pertama adalah proklamasikanlah, proklamirkanlah bahwa maut dan kerajaannya takluk dan dibinasakan. Kalau dikatakan malaikat maut, berbicara apa saudara? Bahwa ada malaikat pencabut nyawa, ya kan saudara? Saudara ingat waktu orang-orang di Mesir pada tulah yang ke-10, apa yang dilakukan? Apa saudara? Karena 9 tulah yang sebelumnya Firaun tidak mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Maka Tuhan menulahi setiap anak tunggal, setiap anak yang nomor 1, anak sulung maksudnya, itu mati, termasuk anak sulung dari ternak-ternak, mati semua. Tetapi dikatakan pada waktu ada darah, ya, darah itu ditaruh di pintu, ambang pintu, maka dikatakan malaikat maut lewat. Ya, lihat. Ketika malaikat Tuhan melihat, ya, ada darah Yesus dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu, dalam hidupmu, lewat dia, saudara. Amin, saudara. Artinya iblis tidak punya kuasa untuk membuat engkau takut dengan mengatakan, kalau kau nggak sembah aku, kalau kau nggak begini, mati kau nanti kubuat. Saudara pernah dapat SMS berantai atau WA berantai? Pernah? Yang bilang gini, kalau saudara tidak kirim ini kepada 10 orang, mati kau. Pernah dapat? Saya mau mengatakan jangan saudara teruskan, ya. Hidup saudara nggak ditentukan dari saudara kirim SMS dakwaan itu. Amin, saudara. Bahkan itu bukan daripada Tuhan, ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mari proklamirkanlah, mari serukanlah, mari kumandangkanlah, deklarasikanlah maut dan kerajaannya, iblis dan kerajaannya tidak lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Dia ditaklukkan dan dia dibinasakan. Makanya saudara, iblis di dalam akhir kehidupan ini saudara, maka yang bisa membinasakan hanya Allah. Tapi kita umat Tuhan, selama kita masih hidup, apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa binasakan. Yang kita bisa patahkan, kita bisa remukkan, kita bisa hancurkan, kita bisa usir dia. Amin, saudara. Yang membinasakan adalah Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita dalam pengertian ini berbicara apa, saudara? Kita lihat dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Mari kita akan baca. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Itu makanya ketika Tuhan ngomong kepada Petrus, dia bilang begini, saudara. Petrus, engkau adalah Petrus. Ayo kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2 ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. 20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada ia bahwa ia Mesias. Jadi perkataan ini adalah pada saat itu belum waktunya dia dinyatakan Mesias, tapi itu pernyataan bahwa dialah Nabi yang dinanti-nantikan, dia Allah yang dinanti-nantikan untuk penyelamatan itu. Jadi tidak ada penantian lagi. Amin, saudara. Karena dialah Mesias itu. Dialah yang dinanti-nantikan. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19 dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Ketika jemaat Tuhan, siapa jemaat Tuhan? Saudara dan saya, kita semua mempunyai iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Kita seperti batu karang yang kuat, saudara. Maka dikatakan walaupun ada badai yang akan menghantam batu karang itu, menghempaskan batu karang itu, tetapi batu karang itu akan tetap kokoh. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi saudara, iblis tidak akan bisa mengalahkanmu. Kerajaan maut tidak akan bisa mengalahkanmu kalau engkau seperti tadi dikatakan, engkau mempunyai iman yang kuat. Engkau kokoh di dalam Tuhan, imanmu kokoh di dalam Tuhan, maka Allah maut tidak akan menguasaimu. Amin, saudara. Ya, iblis tidak akan bisa mengalahkannya. Bahkan Tuhan berkata di dalam
Kitab Matius tadi apa? Aku memberikan apa? Kunci kerajaan surga. Lihat saudara, kerajaan kegelapan, yaitu kerajaan maut, tidak bisa menguasai jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam kuasa darah Yesus, yang sungguh-sungguh mengerjakan keselamatannya di dalam kuasa darah Yesus, bahkan diberikan kuasa untuk mengakses surga. Itu maksudnya. Amin saudara. Tuhan sudah beri kunci kepadamu. Bilang dulu kiri kanan, ada kunci kerajaan surga diberikan padamu. Ayo. Wah, luar biasa gak kasih Tuhan saudara. Nah artinya saudara, kita bisa masuk mencapai surga. Hari Jumat kemarin kita belajar, kita bahkan sudah ada tempat di surga. Tapi kepada siapa? Jemaat Tuhan, setiap orang yang sampai akhir hidupnya memegang teguh kuasa salib Kristus, tidak keluar daripada Kristus. Amin saudara. Ya. Tapi kalau engkau keluar dari Kristus, tidak ada persekutuan dengan Kristus, kita gak bisa ngalahkan iblis. Kalau kita keluar berarti kita sudah di luar Kristus. Bagaimana kita bisa dapat pembelaan Tuhan? Ya. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, sebab itu maka kita akan lihat di sini, jangan takut mati. Halo, bilang dulu, jangan takut mati. Lihat dulu orang kiri kanannya, lihat dulu, ada yang sedang takut mati nih. Amin saudara ya. Tapi takutlah bila tidak mempersiapkan kematian. Nah, mati gak usah takut, tapi yang perlu kita takut adalah kenapa orang takut ketika dia mau mati saudara. Itu akan segala cara akan diusahakan. Karena dia sudah takut, baru sadar, ih cilaka 12. Ada surga, ada neraka rupanya. Jadi saudara jangan telat. Surga dan neraka itu ada. Amin saudara. Jangan nanti sudah mati baru bilang, haya ada neraka oh. Cilaka 12. Sudah terlambat saudara. Pertobatan itu pada saat sekarang. Amin saudara. Nah saudaraku, dalam kitab Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 18, mari kita akan lihat di sini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangannya ke atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut dan kunci surga, kenapa kita sembah Allah yang lain saudara? Amin. Dia punya kuasa atas maut dan kerajaan surga. Kenapa engkau masih cari Allah yang lain? Kenapa masih engkau di depan pintumu ada paku untuk ngawasi kuntilanak? Buang itu dalam nama Yesus. Amin. Hancurkan itu dalam nama Yesus. Jangan ada di pinggangmu lagi. Ya, jangan lagi ada anak baik, ada dikasih di sini supaya ada palasi. Loh, saudara. Ya kan? Ada yang taruh gunting di sini anak baik. Justru dia bisa kena cucuk saudara dengan gunting saudara itu. Ya kan? Jangan lagi kasih apa? Cincin untuk apa menyelamatkan. Jangan kasih lagi susu untuk kalau engkau senyum semua orang akan tertarik. Gak perlu saudara. Karena berkatmu, kesehatanmu, masa depanmu, mati hidupmu ada di dalam Tuhan. Ayat itu berkata, akulah Alfa dan Omega. Jadi ketika kita lahir itu dalam rencana Tuhan. Kalau kita juga selesai dalam hidup kita, itu juga Tuhan tahu. Amin. Jadi dimanapun, dalam kondisi apapun, yang tahu itu Tuhan. Nah oleh sebab itu, kalau kita mengerti ini, kita baca satu lagi, Yohanes 11 ayat 25. Apa yang dikatakan di sana? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia fisik boleh mati, tapi roh saudara kembali kepada Bapa di surga.
Amin. Ya, jadi dalam prinsip kekristenan dalam Alkitab, kalau sudah mati saudara tidak akan dia ganggu-ganggu lagi saudara. Yang ganggu itu setan. Maka saudara harus lawan dia dengan iman yang teguh, dengan engkau tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Itu firman Tuhan, ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, yang pertama tadi proklamasikan bahwa maut dan kerajaannya itu sudah ditaklukkan, sudah dibinasakan, dibatalkan, ya saudara. Dan makanya saya sebutkan ini dengan konklusi yang pernyataan pertama. Jangan takut mati, tetapi takutlah bila kita tidak mempersiapkan kematian itu. Kalau kita terlambat mempersiapkan diri untuk pergi ke surga. Amin, saudara. Ya. Nah, yang berikut adalah kebangkitan Kristus berbicara, proklamasikanlah dialah Allah yang memegang hidup ini dari awal sampai dengan akhir. Amin, saudara. Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8, ya. Kita akan baca, mari kita akan baca Wahyu 1 ayat 7 sampai dengan 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi saudaraku, saudara yang terkasih, ini berbicara dalam ayat 7 tadi, semua bangsa di bumi akan melihat dia. Nah, ini yang saya katakan bahwa Allah semua umat manusia satu. Dan kalau dia tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada titik ini ketika nanti ada akhir zaman, Yesus datang di awan-awan, orang yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak hidup memakai pakaian kekudusan, tidak mengerjakan keselamatannya, akan melihat. Bahkan dikatakan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Kenapa nanti akan ada ratapan tangis? Karena ternyata orang-orang di bumi yang tidak mau terima Yesus, yang tidak mau mengerjakan keselamatannya, yang tidak mau memakai talentanya, mengerjakan keselamatannya, melayani Tuhan, sungguh-sungguh hidup kudus, akan akhirnya berkata, wah, Tuhan sudah datang, terlambat aku. Jadi saudara, kebangkitan Kristus seharusnya akan membuat rohmu bangkit, semangatmu bangkit, semangat melayani bangkit, semangat doa bangkit, semangat beribadah bangkit. Amin, saudara. Hidup takkan Tuhan bangkit. Kenapa? Ini akan digenapi, saudara. Yesus akan datang di awan-awan. Dan ayat itu dikatakan semua manusia, saudara, akan melihat dan meratapi, saudara. Jadi saudaraku, siapa yang akan meratapi ketika melihat kedatangan Yesus adalah orang yang selama hidupnya dia hidup dengan sia-sia. Kalau kita tahu ini, maka kita janganlah hidup sia-sia. Amin, saudara. Karena dikatakan kedatangan Tuhan itu apa? Bisa dengan tiba-tiba. Ya. Jadi jangan hidup sia-sia, atau jangan sampai terlambat menerima Yesus di dalam hidupnya, yang memberi kehidupan selamanya di dunia sampai di kekekalan. Kebangkitan Yesus berbicara, walaupun kita masih hidup di dunia ini, saudaraku, jika rumah tanggamu hidup, amin, saudara, komunikasimu hidup, pekerjaanmu hidup, semangatmu hidup. Walaupun ada tantangan, tapi kita ada semangat hidup melakukannya. Walaupun ada pergumulan persoalan, kita bisa semangat melaluinya. Sampai kepada juga kita tahu, sampai kepada kekekalan. Itu makanya kenapa Tuhan harus mati dan kenapa dia bangkit. Berbicara yang kedua, dialah Allah yang memegang hidup ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau Allah yang memegang hidupmu, hidupku, sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita sampai kita akan mati, saudaraku yang berkekasih dalam nama Yesus, apa yang perlu kita khawatirkan? Amin, saudara. Amin, saudara. Hidup dan mati kita ada dalam tangan Tuhan. Dia yang memegang kita sehingga kita lahir. Jadi makanya saudara, jangan saudara katakan untuk apa aku lahir ke dunia ini.
Lah, Tuhan menghargaikan kehadiranmu untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Tapi kalau selama hidup kita ini, kita hidup dengan sia-sia, disitulah kita mengalami banyak persoalan. Tuhan katakan, kuduskanlah tubuhmu. Biarlah engkau memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tapi kita yang salah. Kita masukkan rokok di situ, kita masukkan minuman keras di situ, kita masukkan narkoba di situ, kita tidur malam. Sakitlah hatimu, bengkak. Tuhan sudah kasih kita 8-10 jam tidur, tapi kita tidur jam 2 pagi. Berarti siapa yang rusakkan? Sehingga saudara akan mengalami kanker hati, ya kan? Saudara terlambat bangun, saudara janjinya besok pagi mau cepat-cepat bangun, kepala saudara nyut-nyut. Apakah itu karena Tuhan? Bukan. Tapi karena kita, pola hidup kita nggak benar. Padahal Tuhan sudah dari awal sudah kasih apa? Ada siang, ada. Kan itu yang pertama Tuhan ciptakan, betul nggak? Jadilah terang. Maka itu terjadi. Jadilah, masa dipisahkanlah terang itu dari gelap. Tapi kita sok-sokan, Tuhan sudah kasih 24 jam, kita mau 50 jam. Padahal Tuhan sudah mendesain tubuh kita ini, ada waktu kerja itu hanya 8 jam. Ya, nah jadi saudaraku yang terkasih, mari kita akan melihat hidup kita, Tuhan yang pegang dari awal sampai akhir. Nah kalau itu saudara, mengapa kita akan khawatir akan hidup kita? Matius 6 ayat 25 sampai 34 berbicara. Tuhan berkata, mari kita akan baca deh, yuk, Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kita lompat dulu ke ayat 30. Ya, nanti saudara baca sampai 34 ya. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, dan hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah. Nah, yang kedua tadi saya katakan, proklamasikanlah bahwa Dialah Alfa dan Omega yang memegang kehidupan kita dari awal sampai dengan akhir. Maka prakteknya seperti di dalam kitab Matius 6 ini, mengapa kita masih khawatir? Kenapa engkau masih mengatakan aku perlu makan? Yes, Tuhan tahu engkau perlu makan. Saya perlu makan. Amin. Tuhan tahu kita perlu ada penginapan. Yes, Tuhan tahu. Tapi itu dikatakan kalau kita akhirnya khawatir, akhirnya kita tidak cari Tuhan, kita akhirnya tidak memberikan hidup kita melayani Tuhan. Gara-gara itu ayat 30 berapa tadi? 31 tadi atau 32 berkata, itu mencirikan kita nggak mengenal Allah. Ya kan? Tadi dikatakan kan? Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Makanya saudara lihat di sini, kalau kita tahu siapa Allah yang hidup itu, yang memegang kehidupan kita, kenapa kita begitu susah dan khawatir? Sebenarnya kesusahan dan khawatir kita sekali lagi karena kita melanggar apa yang Tuhan bilang jangan. Betul apa enggak? Iya. Saudara, Tuhan bilang jangan ada Allah yang lain, kita buat Allah yang lain. Tuhan bilang jangan bungakan uang, kita buat bungakan uang. Tuhan bilang jangan bercerai, kita mau bercerai. Tuhan bilang apa? Jangan menikah dengan pasangan yang tidak seiman, kita langgar. Tapi kita yang mengalaminya, betul nggak saudara? Tuhan sudah kasih rambu-rambu. Kan seperti itu, Tuhan bilang ada terang dan gelap.
ada waktu istirahat, kan itu ya. Nah, tetapi kita sendiri yang membuat kekhawatiran itu begitu besar sekali, saudara, sehingga membuat kita susah dan khawatir, sehingga berkelebihan, sehingga kita tidak memaknai lagi hidup yang sebenarnya. Ada di dalam Dia yang mempunyai kehidupan itu. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, bukan berarti ayat ini berbicara bahwa kita tidak bekerja, bukan itu, ya. Saya juga bekerja. Tetapi bagaimana kita juga mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Waktu ibadah kita, pagi hari kita cari Tuhan. Di dalam pekerjaan, ketika apapun yang kita kerjakan, kita lakukan semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Merenungkan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya. Waktu kita menutup hari, maka kita juga bersyukur kepada Tuhan. Nah itu, saudara. Amin, saudara. Tuhan tahu otak kita itu nggak besar, saudara. Kecil aja. Artinya Tuhan tahu kita tidak bisa memikirkan alam semesta yang begitu luas. Betul, saudara? Ya. Kita juga nggak bisa pikirkan anak kita ini nanti ke depan 10 tahun lagi gimana. Mungkin kita sudah tidak ada di sana. Betul, saudara? Tapi kita pikir, ya kan, saudara? Kita pikir mati-matian luar biasa mempersiapkan semuanya. Padahal nanti kalau kita sudah bawa mereka dalam pengenalan akan Allah, itu Tuhan pasti akan buka jalan. Dia tidak akan pernah kelaparan. Amin. Pasti berkat akan menyusul bagi dia. Tapi kita salah, yang kita siapkan adalah materinya, tapi kehidupan yang kekal kita lupa, saudara. Padahal itu yang membuka akses dia mau berhasil, dia boleh hadap kesehatan yang benar dalam apa saja, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di situ juga kita akan mengerti, walaupun kita mengalami banyak pergumulan dan persoalan selama kita hidup, maka kita akan berkata seperti Mazmur 138 ayat 8, yaitu Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Karena di dalam Yohanes 19 ayat 30, perkataan Yesus di kayu salib yang ketujuh, Tuhan katakan apa? Sudah selesai. Artinya, saudaraku yang terkasih, kalau kita mengerti ini, walaupun kita, selama kita masih ada di dunia, Tuhan izinkan kita masih ada sakit, ya. Tuhan izinkan kita banyak pergumulan persoalan, tapi itu sebenarnya untuk membentuk karakter Kristus di dalam kita semakin dimurnikan. Amin. Amin, saudara. Iya. Nah, saudara yang terkasih, jadi saudaraku mengertilah bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Jadi jangan ada seorang pun yang Fatimah, payah tidur malam. Ada di sini yang Fatimah. Namanya jadi Fatimah, payah tidur malam. Kalau kita tahu dia yang memegang hidup kita, dia yang memelihara hidup kita, kenapa kita pikirkan? Kita pikirkan pun mati-matian nggak bisa kita menyelesaikannya. Betul apa enggak? Halo? Terus saudara punya masalah, saudara tinggal di rumah, nggak mau ibadah, saudara bilang banyak persoalanku. Apakah ketika saudara tinggal di rumah penyelesaian saudara hilang? Tidak. Justru kita perlu datang kepada Tuhan supaya kita dapat kekuatan menanggung masalah yang sedang terjadi. Amin, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, itu seharusnya jangan ada seorang pun yang sakit mah. Sekarang ini banyak sekali sakit mah, saudara. Betul, saudara. Asam lambung, ya. Anak muda, orang besar, perempuan, laki-laki sakit mah. Sakit mah, saya mau sampaikan, saudara, dari ilmu kedokteran, kita punya lambung itu, kita punya usus-usus itu, selnya itu sama dengan sel otak. Jadi kalau saudara banyak pikiran, itu akan kumat di sini. Halo? Benar apa enggak? Iya, itu memang gitu. Tuhan sudah desain selnya sama dan koneknya sama, ya. Kalau saudara sedang sakit pikiran, ini perutmu juga apa, saudara? Kalau saudara sedang sakit di bagian pencernaanmu ini, kepala saudara juga sakit kepala enggak? Nyut-nyut, ya. Nah, kalau kita mengerti oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, bahwa Tuhan mengatakan itu sudah selesai di kayu salib. Kenapa kita perlu khawatir? Amin. Apapun tantangan yang kita hadapi, maka kita diberikan kekuatan untuk menanggungnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami selama kita masih proses hidup, kita pasti akan bisa melewatinya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membuat kita sendiri mengalami peperangan rohani kita. Karena Dia Allah yang hidup. Amin. Tuhanlah pahlawan perang. Kan di situ dikatakan. Biarlah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini seorang pahlawan. Gitu saudara. Amin saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Kebangkitan Kristus berbicara apa? Hidupku tidak akan pernah sia-sia dalam Tuhan. Kalau kita mengerti ini saudara, yaitu satu waktu akan ada masa kita akan tinggalkan dunia ini saudara, untuk kita pergi ke rumah kita yang sebenarnya yaitu di surga. Maka kita akan menyadari bahwa jangan sampai hidup kita selama di dunia ini sia-sia. Amin. Jangan sampai engkau menikah tapi pernikahanmu itu sia-sia. Amin. Menjadi kepala keluarga yang sia-sia. Saudara, cukup satu untuk selamanya. Amin. Tidak perlu lirik kanan, lirik kiri. Amin, saudara. Kalau perlu pakai kacamata kuda. Kira-kira seperti itu. Ya, saudara. Kalau engkau diizinkan hadir dalam keluargamu, saudara, dengan ayah sama ibu, mari pergunakan hormat kepada dia, tolong dia, kan gitu ya. Dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan, saudara, jangan sia-sia hidup kita. Amin, saudaraku. Di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 12, mari kita akan berbicara, kita akan baca ini. Yuk, 2 Timotius 1 ayat 12 di situ berkata bahwa Tuhan berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepada kita. Jadi saya selalu bilang begini, kalau Tuhan mengaruniakan 4 putri kepada saya, walaupun misalnya pensiun, kita kerja juga ada masa pensiun, betul nggak saudara? Ya, ada masa kelebihan, ada masa kekurangan. Tapi selalu saya berkata, 4 anak ini akan Tuhan pelihara. Amin, saudara. Sampai dia menikah, sampai dia punya rumah tangga, sampai akhir hidupnya. Karena kita tahu, seperti Timotius berkata, dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepada kita. Amin, saudara. Yuk kita baca. 1, 2, ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, sehingga pada apa yang Tuhan percayakan kepadamu, saudara? Anak, terus apa? Rumah yang saudara tinggalkan, saudara tinggali, ya. Siapa lagi? Mungkin pekerjaan, apa lagi? Talenta, bakat, ya kan? Nah, kalau kita mengerjakannya, pasti Tuhan akan sanggup memeliharanya. Amin, saudara, ya. Tetapi kalau ada masa Tuhan mengangkat, misalnya seperti Ayub, Tuhan mengizinkan apa yang dipercayakan kepadanya diambil oleh Tuhan, maka karena Ayub ngerti ini, maka dia tidak bersungut-sungut. Amin, saudara. Maka dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tetapi karena imannya itu, akhirnya Tuhan berikan sama dia jadi double porsi. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang sedang engkau pegang, engkau sedang pegang nih, ya, engkau pegang erat-erat, satu kali Tuhan ambil, Tuhan bilang, buka tanganmu. Coba sama-sama yuk, pegang erat-erat. Dan Tuhan, ini seperti apa yang kamu pegang. Satu waktu Tuhan bilang, buka tanganmu, beri. Diambil oleh Tuhan misalnya. Itu sedang berarti Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baru di tanganmu. Amin. Tanpa engkau buka, bisa engkau menerima? Bisa? Enggak bisa. Ya. Mungkin satu waktu kita akan kehilangan misalnya pekerjaan yang satu. Tuhan sedang menciptakan pekerjaan yang lain bagi engkau dan saya. Amin, saudara. Apa saja, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 58. Itu berarti juga kalau hidupku tidak mau sia-sia dalam Tuhan, maka aku akan jerih payah selama aku hidup supaya tidak sia-sia. Ya, kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa
Persekutuan dengan Tuhan jeripayamu. Jadi saudara, kalau saudara nangis untuk keselamatan suamimu, nangis untuk keselamatan anakmu, engkau melayani, kita sudah layani kok nggak bertobat-tobat nih orang. Saudara, dari perjalanan pelayanan juga kita bisa melihat pekerjaan kita nggak pernah sia-sia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Apakah saudara lihat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Ada orang kita doakan kok lama kali, tiba-tiba dia datang bertobat. Amin. Ya, saudara. Nah, sehingga marilah melayani Tuhan. Berikan talentamu untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa investasikan uangmu juga bagi kerajaan surga. Karena itu untuk membangun rumahmu di surga, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, sebab itu jangan hidup sia-sia. Isilah jam kehidupanmu untuk mempersiapkan rumahmu di surga. 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan yang kita baca tadi. Itulah yang membuat kita, kalau kita adalah orang yang menaruh harapan kepada Yesus hanya seputar hidup kita di dunia ini. Jadi kalau ada orang yang terima Yesus, hanya percaya Yesus untuk hanya hal-hal lahiriah, misalnya supaya aku makan, supaya aku sukses. Ayat 19 ini dikatakan kita adalah manusia yang paling malang. Kita adalah manusia yang paling celaka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya mau memberkati kita di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Amin, saudara. Jadi sebab itu, saudaraku yang terkasih, kebangkitan Kristus berbicara. Jangan sampai imanmu hanya untuk masalah hal-hal lahiriah. Amin, saudara. Ya. Tapi imanmu engkau jagalah sampai kepada hidup yang kekal, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, saya ada menuliskan slide ini begini. Ya. Dunia selalu dikejar, padahal dunia akan ditinggalkan. Ya, saudara. Saudara mengejar dunia, tapi padahal dunia akan kau tinggalkan. Tapi akhirat sering dilalaikan, padahal ajal akan selalu mendekat. Ya kan, saudara? Makanya Musa berkata dalam Mazmur 90 ayat 9 sampai dengan 12. Mari kita akan baca ini. Yuk, saudara. Berbicara hidup kita ini terbatas, saudara. Ya, hidup kita terbatas dan kita diajarkan untuk menghitung hari. Menghitung hari. Supaya apa? Supaya kita bijaksana. Sehingga kita akan mempersiapkan hidup kita dan seisi keluarga kita di dalam perjalanan kekekalan. Ayat 9 berkata, sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kalau dikatakan 70 tahun, umur saudara berapa? Artinya saudara, jangan tunggu sampai 70 tahun, sampai 80 tahun sudah sakit-sakitan. Kan itu dibilang tadi ya. Baru kita mau melayani Tuhan, baru mau cari jiwa, udah nggak kuat jalan. Amin, saudara. Ya, jangan sia-sia, saudara. Ya, mengejar untuk apa yang akan saudara tinggalkan dan tidak bisa saudara bawa, dan hidup saudara sia-sia. Hidup yang sia-sia itu artinya mengejar untuk apa yang ditinggalkan dan tidak bisa dibawa, saudara. Tapi kita lupa membawa anak-anak kita dalam Tuhan yang itu akan bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, kita tutup dengan ini, Amsal 23 ayat 18. Yaitu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita tahu bahwa Tuhanlah Allah yang hidup dan bahwa batas hidup kita itu terbatas, dan kita mau supaya hidup kita juga finishing well, maka kita akan tidak hidup pernah sia-sia. Dan kita tidak akan khawatir, kita tidak akan gentar. Karena apa, saudara? Di dalam kitab Yesaya 49 ayat 16 dikatakan kita itu ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Diukir Tuhan nama di sini, Ahwat.
Itu di Alkitab dikatakan. Alien. Siapa? Pak Hendrik, Pak Mitro, ditulis di telapak tangan Tuhan. Dan dikatakan, dan tembok-tembokmu ada di mataku. Artinya apa? Tuhan tahu segala keterbatasan kita. Tapi Tuhan mau dalam segala keterbatasan kita melibatkan Tuhan. Sehingga saudara, hidup kita enggak sia-sia. Amin saudara. Saya mau katakan ini masa bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin terdekat saudara. Pergunakan rumahmu menjadi rumah doa. Pergunakan uangmu untuk berita pengabaran Injil. Pergunakan waktumu dengan doa. Jangan pikiran yang sia-sia. Tidak waktunya lagi engkau pergi ke dugem. Tidak waktunya lagi engkau habis-habisin waktu dengan sia-sia. Tidak waktunya lagi engkau memasukkan barang-barang yang merusak tubuhmu. Enggak waktunya lagi. Amin saudara. Enggak waktunya lagi kita mengatakan, "Cemana aku mau gereja bu? Aku perlu makan." Yes, Tuhan tahu. Amin saudara. Tapi kalau kita ngerti ketika kita mengutamakan Tuhan, maka waktu yang kita pakai ibadah Tuhan bisa berkati kok. Amin saudara. Kan firman Tuhan bilang ketika orang benar itu tidur, waktu tidur pun Tuhan bilang apa? Tuhan perintahkan berkat. Nah, saudara, apakah engkau sudah mengenal Dia yang mati dan bangkit itu, saudara? Sudahkah engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku punya rancangan yang baik, yang damai sejahtera kepada setiap kita, saudara. Ya. Nah, saudaraku, Dia tahu Dia Allah yang akan buka akses. Amin. Dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama apa, saudara? Proklamirkan bahwa maut dan kerajaan maut telah takluk dan dibinasakan. Sebab itu jangan takut mati, tapi persiapkan diri untuk menghadap Tuhan. Kekekalan, ya. Surga dan neraka itu ada, jadi jangan terlambat, saudara, ya. Dan kemudian yang kedua, proklamasikan bahwa Dialah Allah yang memegang hidup kita dari awal sampai akhir. Jadi kalau dari awal sampai dengan akhir ini banyak proses, banyak gelombang-gelombang, saudara. Saya kasih ilustrasi begini. Sama dengan ketika kita naik kendaraan, tiba-tiba di jalan yang ada lubang-lubangnya besar. Pernah saudara naik, kadang kita harus duduk gitu. Kadang-kadang gini-gini. Tapi kita tetap aman nggak? Tetap aman. Ketika saudara naik perahu, naik kapal nih, dari Medan ke Jawa, ke Jakarta. Nanti di Selat Sunda pasti akan ada goyangan yang luar biasa sampai saudara mabuk. Saudara mau pingsan, tapi sampai juga Jakarta, betul? Kalau kita tetap memegang pemeliharaan iman kita dalam Tuhan, dikatakan maut dan kerajaan maut juga tidak berkuasa atas hidup ini. Sebab itu kita yang kedua, jangan khawatir. Amin. Yang pertama tadi, jangan takut mati, tapi persiapkan kematianmu dalam Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir, ya. Yang ketiga, proklamirkan jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi setiap detik dalam hidupmu jangan sampai ada yang sia-sia. Jangan punya pikiran yang sia-sia. Jangan perkatakan yang sia-sia. Karena perkataan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi tidak lagi waktunya kau mengatakan cakap kotor, maki-maki. Udah nggak zamannya, saudara. Kalau orang yang melakukan itu dia nggak ngerti mempersiapkan hidupnya dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, marilah kejar kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bawa jiwa sebanyak-banyaknya. Itu yang bisa selamatkan keluargamu. Tangisi. Tuhan bilang tangisilah dirimu dan keluargamu. Ya. Nah, saudara yang terkasih, mari bangkit imanmu, mari bangkit semangatmu. Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan tahu apapun yang kita alami. Kita mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami merenungkan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang layak untuk disembah. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada setiap kami, kepada dunia ini. Supaya kami jangan binasa Tuhan, supaya kami diselamatkan Tuhan, sampai kepada hidup yang kekal. Apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, jemaat-Mu pada hari ini, biarlah kiranya Roh-Mu membangkitkan iman mereka, membangkitkan jiwa mereka, membangkitkan semangat mereka untuk bergerak bersama dengan Tuhan di dalam kuasa kebangkitan-Mu. Kami percaya setiap benih firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan akan membuat kami untuk mengerti bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup,
yang sanggup memeliharakan kami, memberikan kami kekuatan melalui hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.